channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @Gundul Silir. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Petaka Miras. Aku adalah DI di tahun 2018 bersama ketiga temanku. Sebut saja namanya Bae, Engkek, dan Obeng. Sering bermain yang agak menantang. Kami berempat suka menguak sesuatu hal yang berhubungan dengan hal gaib. Kami berempat tinggal pada satu kampung yang sama. Terkadang kami mencoba memanggil makhluk halus dari suatu tempat untuk kami tanya-tanyai. Dalam hal ini kami memiliki peran masing-masing. Bae yang jadi mediator, aku dan Engkek bagian bertanya, serta Obeng sebagai perantara makhluk halus yang akan dimasukkan ke tubuhnya. Suatu hari kami mendengar kejadian orang ditabrak kereta yang melintas. Korban meninggal 3 orang, 2 laki-laki dan 1 lagi wanita. Lokasi tabrakan sekitar 4 km dari kampung kami. Yang kami tahu para korban adalah anak-anak ABG yang pergaulannya kurang baik. Kami tahu itu semua dari Obeng, karena satu korban wanita adalah teman Obeng. Sebut saja namanya ini adalah V. V merupakan seorang wanita remaja yang sudah salah pergaulan. Dia sering melakukan zina, meminum minuman keras, dan juga pil koplo. Karena kami penasaran, kami mencoba bertanya kepada teman-teman lain di sekitaran TKP. Apa penyebab kecelakaan itu dapat terjadi? Bahkan korban sampai meninggal 3 orang. Kata teman-teman, waktu kejadian sekitar pukul 3 dini hari. Mereka tahu karena saat itu masinis langsung melapor ke stasiun terdekat dan polisi segera tiba di TKP. Di TKP ditemukan beberapa botol miras dan 1 motor. Rel kereta tempat kejadian ini agak jauh dari rumah warga, sekitar 1 km dari rumah warga terdekat, di mana jalur rel kereta api ini kanan kirinya adalah lahan persawahan. Suatu malam Bae pergi ke rumah tetangganya yang berjarak sekitar 3 km dari kampung kami. Bae berangkat sendirian ke rumah temannya pukul 8 malam dan pulang pukul 11 malam. Jalan pulang Bae harus melewati sawah yang sepi. Sudah tidak ada kendaraan ataupun orang mencari belut di sawah. Suasana malam itu terasa berbeda, lebih dingin dan sunyi. Dari kejauhan Bae melihat sesosok perempuan berada di pinggir jalan dan berjarak sekitar 100 meter dari pandangan Bae. Saat itu Bae tidak berpikiran yang buruk. Semakin dekat, perempuan itu nampak melambaikan meminta tumpangan. Namun Bae merasa perempuan ini bukanlah orang, karena perempuan ini menunduk dan nampak darah di mukanya. Bae pun hanya berlanjut pulang. Di hari berikutnya, aku, Bae, dan Engkek berkumpul dan berbincang di teras rumahku. Kami membicarakan hal-hal gaib dan peristiwa tabrakan kereta. Tidak lama Bae seperti melihat seorang berdiri di jalan depan rumahku yang berjarak 4 meter dari kami duduk.
Bae mencium bau amis darah. Bae terus memperhatikan dan menyuruh kami agar tidak berisik. Kemudian Bae mengatakan kepada kami, "Itu ada cewek menangis, mukanya banyak darah. Siapa ya?" tanya Bae. Aku dan Engkek berpikir sebentar dan menyahut kata-kata Bae. "Coba ditanya, dia hantu dari mana? Ada pula apa kesini?" jawab kami berdua. Kemudian Bae hening sebentar, mencoba berinteraksi dengan sesosok hantu tadi. Lalu Bae pun mengatakan, "Ini seperti roh orang yang baru meninggal, bukan hantu atau jin. Dia korban kecelakaan." Bae menjelaskan kepada kami. Lalu kami berpikir siapa yang baru saja meninggal kecelakaan baru-baru ini. Engkek berasumsi sosok tadi adalah V yang tertabrak kereta belum lama ini, karena sebagian masyarakat percaya selama 40 hari arwah masih di dunia. "Oh, mungkin benar. Kemarin mau ikut bonceng pas aku pulang dari rumah teman. Aku pikir siapa ya? Kok mirip sama yang kemarin?" ucap Bae menjelaskan. Memang pada saat masih hidup, V seringnya di area kampung kami dan kampung TKP, sehingga V masih berkeliaran di area semasa hidupnya. Kemudian tiba-tiba saja Engkek memberi usul, "Coba besok kita panggil Obeng, kan Obeng kenal dekat sama korban. Siapa tahu ada cerita tambahan, besok langsung aja ke TKP," usul Engkek. Lalu kami pun setuju dengan usul Engkek. Secara kami juga penasaran. Keesokan harinya selepas maghrib, Bae, Engkek dan Obeng sudah berkumpul di rumahku. Dan kami segera menuju TKP yang sudah kami rencanakan kemarin. Sesampainya di rel yang dekat dengan TKP, kami langsung memarkirkan motor kami dan berjalan kaki menuju TKP yang tidak terlalu jauh. Jalan menuju TKP, kami melewati sebuah bangunan stasiun tua zaman penjajahan yang sudah tidak dipakai. Bangunan ini tidak begitu besar, namun tinggi sekitar 8 meteran. Dengan tembok tebal yang sudah berlumut dan sudah tidak beratap. Untuk menemukan titik pasti TKP, kami menggunakan penerangan melalui senter yang ada di HP. Setelah menemukan titik TKP yang pasti, kami menunggu waktu yang tepat untuk bermediasi sambil merokok. Setelah waktunya tepat, kami segera memulai mediasi untuk memanggil arwah V. Bae sebagai mediator segera memulainya. Sesaat kemudian Bae berkonsentrasi dan juga hening, mencoba memanggil arwah atau jin yang menyerupai korban V untuk dimasukkan ke perantara, yaitu tubuh Obeng. Tak lama kemudian Obeng terdiam dan menunduk pertanda sudah dirasuki. Kemudian Bae pun mengatakan, "V sudah masuk ke tubuh Obeng." Aku dan Engkek segera menjalankan tugas untuk menginterogasi Obeng yang sudah dirasuki. "Assalamualaikum, ini siapa ya?" ucap Engkek. "Di sini sakit, di sini sakit, di sini juga sakit," ucap Obeng yang dirasuki sambil menangis menunjukkan bagian tubuhnya yang terasa sakit. "Ini V bukan ya?" tanya Engkek lagi. Sosok itu pun hanya mengangguk sambil menangis. Melihat itu Bae mengajak kami untuk membaca Al-Fatihah. Kami pun hening sekejap dan berdoa. Engkek melanjutkan pertanyaannya lagi kepada Obeng yang kerasukan arwah V. "Coba cerita, apa yang membuat kamu bisa tertabrak kereta di sini? Apa yang membuat itu bisa terjadi?" tanya Engkek kemudian. "Malam itu habis Isya,
kami bertiga di sini lagi minum minuman keras. Lalu habis minum, kami melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Selain miras, kami juga memakan pil-pil koplo, sehingga menjadi kami mabuk berat. Antara sadar dan tidak sadar, posisi saat itu, satu teman cowok tiduran antara dua rel, satu teman cewek lagi duduk di pinggir rel sambil menunduk dan aku duduk di situ. Di antara dua rel membelakangi kereta yang akan datang, kami seperti terlena karena pengaruh alkohol dan pil, hingga kami tidak mendengar kereta datang. Waktu kereta mendekat, aku melihat sorot lampu kereta dari belakang, tapi aku tidak mendengar seperti ada yang menutup telinga, membuat bunyi klakson tidak terdengar. Perlahan aku bergeser, menengok ke belakang untuk menghindar, tapi kaki terasa berat, seperti ada yang memegangi. Aku mencoba berdiri dan sampai ke rel sebelah kanan. Saat menengok, kereta sudah menghantam kami semua, ucap Obeng yang dirasuki menjelaskan. Obeng yang dirasuki kemudian menghentikan ceritanya. Aku yang mendengar penuturannya masih terdiam dan membayangkan kejadian pada ceritanya tadi. Tidak terasa jam di HP sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku meminta Bae mengeluarkan sosok V yang merasuki Obeng. Tapi saat itu sosok V yang merasuki Obeng menggelengkan kepalanya sambil menangis. "Kakiku sakit. Tolong bawa aku ke bangunan itu," ucap sosok itu menunjukkan ke bangunan stasiun tua yang sebelumnya kami lewati. Lalu kemudian aku pun mengajak Engkek. "Ya udah, ayo Engkek, kita gotong," ucapku sambil membopong tubuh Obeng. Aku dan Engkek mencoba mendirikan tubuh Obeng, tapi Obeng masih duduk bersila. Saat kami mengangkat kakinya jadi menggantung. "Oh, itu kaki V patah, makanya tidak bisa jalan," sahut Bae pada kami berdua. Maka mau tidak mau kami mengangkat tubuh Obeng. Dengan cara mengangkatnya seperti anak kecil diangkat dari bawah ketiaknya, dan kami mengantarkannya ke bangunan stasiun tua tadi. Setelah dekat dari bangunan itu sekitar 1 meteran saja, tiba-tiba kaki Obeng lemas dan diam tidak menangis lagi. "Sudah, cukup sampai di sini saja. Dia sudah keluar dari tubuh Obeng," kata Bae. Beberapa saat Obeng sudah sadar dan nampak lemas. Energinya terkuras karena dirasuki. "Sudah selesai ya? Aku kok capek sekali ya," ucap Obeng sambil mengusap keringatnya. Kami menyudahi penelusuran kami di TKP dan beberes untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Singkat cerita, di malam berikutnya Bae main ke rumahku. Seperti biasa kami masih suka membicarakan hal-hal gaib. Aku sering bertanya kepada Bae tentang hal mistis. Lama berbincang sampailah pembicaraan kami kepada V, korban tertabrak kereta. Tiba-tiba Bae terdiam. Aku membiarkan Bae diam sebentar. Saat selesai aku mulai bertanya kepada Bae. "Kenapa Mbah?" tanyaku kepada Bae. "Ada yang datang. Sosok tinggi besar, mata merah, berbulu tebal. Sepertinya dia dari stasiun tua itu. Mukanya seperti marah, tapi ditanya tidak menjawab," ucap Bae. "Ya udah, kalau begitu kita ke rel dekat rumah aja," jawabku. Jarak rel ke rumah sekitar 100 meter. Rel yang dekat dengan rumah kami adalah rel jalur selatan Surabaya, Jakarta. "Ya sudah, ayo ke rel kereta. Mungkin ada yang mau disampaikan makhluk tadi. Sekalian memanggil Engkek buat ikut," jawab Bae. Setelah memanggil Engkek, aku, Bae dan Engkek berjalan kaki menuju rel kereta. Saat itu Obeng tidak bisa ikut.
Sesampainya di rel, kami berdiskusi siapa yang akan menjadi perantara, karena Obeng yang biasa menjadi perantara saat itu tidak ikut. "Ya sudah, kamu aja Mbah, cuma kamu yang bisa," usulku kepada Bae. Bae lalu duduk bersila, diam dan hening. Tidak lama kemudian Bae seperti berkacak pinggang sambil menggeram. "Mau apa kalian?" ucap sosok di dalam tubuh Bae. "Assalamualaikum, ini siapa ya?" ucapku. "Aku penunggu stasiun," ucap sosok Bae sambil menunjuk ke arah jauh sambil memukul dadanya. Ucap sosok itu seperti mengiyakan. "Ada perlu apa kesini?" ucapku. "Saya tidak suka kalian ngomongin stasiun itu terus," ucap sosok di dalam tubuh Bae. "Oh, maaf Bah kalau begitu. Kami hanya penasaran dengan para korban," ucapku menjelaskan. "Tidak usah, tidak penting," ucap Bae sambil menggertak. "Kalau boleh tahu, kenapa anak-anak itu bisa tertabrak kereta, Mbah?" tanyaku kepada sosok Bae. "Anak-anak itu sudah kurang ajar. Mereka sering minum keras di wilayahku, bermaksiat, dan juga berzinah," serka sosok Bae. "Oh, begitu ya Mbah? Apa Mbah yang memegangi V saat kejadian?" ucapku teringat cerita V yang merasa dipegangi. "Biar mereka merasakan akibatnya. Sembarangan masuk ke wilayahku dan berbuat kotor di situ," ucap sosok Bae sambil menggerang. "Jadi ini gara-gara kamu juga ya menahan V untuk menghindari dari kereta?" tanyaku. "Ya, sudah, jangan ngomong terus. Aku tidak suka kalian ngomongin kami lagi," gertak sosok Bae. "Ya sudah Mbah, maaf ya sudah mengganggu," ucapku sambil meminta maaf. Setelah beberapa menit Bae pun terdiam, kemudian membuka mata dan tersadar kembali. Kami menyudahi penelusuran kami tentang kecelakaan tabrakan kereta itu. Akhirnya kami pun mengetahui kejadian sebenarnya dari kecelakaan itu. Malam itu kami pulang tanpa rasa penasaran lagi. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Petaka Miras. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Pesan dari saya, berusahalah jadi manusia yang baik di dunia dan di akhirat. Jangan berbuat maksiat, apalagi berzinah. Selalu berpikir ke depannya jika akan melakukan sesuatu. Gunakan masa mudamu dengan hal yang berguna untuk masa depanmu. Jangan sampai menyesal di hari tua, apalagi sampai tidak bisa menua. Ingat, jangan percaya dengan perkataan jin apapun itu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.